Selamat datang di Capcay, cakap-cakap skena bareng Gucai. Kali ini aku ditemani sama Satria Gunarto. Satria apa Satrio? Satrio. 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 Satrio Gunarto. Kenapa kok nggak pakai Satrio? Kenapa kok pakai Narto? Kawan aku yang ngasih. Kau nama untuk kau tampil orang yang buat kan gitu? Iya, dari SMP nggak panggilan sehari-hari. Oh bang sehari-hari panggilan sehari-hari. gitu. Pas Jadi, aku SMP. oh, kau nge-rap dari SMP? Ya, dari SMP. Legenda dari SMP. SMP umur berapa tuh ya? 12 tahun. Kau sekarang umur berapa? Umur 26. 14 tahun nge-rapnya tuh tadi. Umur lu berapa? Jangan kau tanya, lebih banyak umur Oge daripada umur aku. Jangan kau tanya. Jadi kan tuh Kameramennya bicara juga. Ngelawanin juga kameramen. kayak gini, macam ini apa? Tukul. Itu pepinya. Ya, itu ada situ ada juga. Kameramennya jawabin juga. Oke, Tok. Sebenarnya kan podcast kita ini retake nih, Tok ya. Ya bang. Nah, jadi udah agak canggung juga kita mempertanyakan hal yang sama dua kali, Tok ya. Ya, betul. Ya kan agak aneh ya. Jadi, Tok, aku mau eceknya kan kita belum sempat melakukan hal ini kan, Tok. Ya. Yang ku pertanyakan sama kau, Tok, kau nge-rap tadi kau bilang dimulai dari SMP. Itu udah atas nama Narto atau gimana, Tok? Belum bang. Maksud aku apakah kau solo atau ada pakai kru-kruan segala macam kayak rapper-rapper zaman dulu tuh kan kalau nge-rap itu kan pakai ini kru gitu-gitu. Ya, biasa kan dulu gitu emang kru Ya. gitu kan. Ya, pakai kru. Namanya? Namanya stick crew. Jadi itu aku dulu punya sepupu. Jadi aku tinggalnya itu di rumah sepupu aku di Citra Wisata kan. Sekolah gua harapan 3. Johor ya? Johor. Baru abangnya itu suka muterin lagu rap gitu di kamar orang itu. Jadi aku kayak kebiasa gitu kan. Orang itu pun suka lagu rap juga. Akhirnya abangnya rekaman sama temennya, terus kami ikut-ikutan. Biasanya adik tuh ngeliat abang tuh Betul, kan, betul. oh aku pengen kayak abang aku nih. Gitu. Dia jadi Kami kayak gitu. Kan. ada gurunya di situ ya. Jadi Ada adalah gurunya, muridnya ada gitu guru, ya. iya, ada Iya. guru. Jadi kalian di stick crew itu berapa orang? 3. 4 4 orang. 4 orang. Sampai saat ini dari stick crew tuh selain kau ada nggak yang masih main di dunia hip hop? Kerja semua. Kerja, hijrah gitu nggak? Kayak sepupu aku lah itu. Hijrah ya. Jadi kalian selama kalian stick crew tuh kan berempat nih. Kau bilang dari SMP, berapa lama itu? Apanya bang? Ya kliennya Jangka waktunya itu. jangka waktu sebagai stick crew itu apakah sampai 5 tahun atau Enggak lah. cuma Aku cuman ngerasain sepanggung aja, yang itu pun pensi sekolah gitu. pensi sekolahmu? Ya, di harapan 3. Oh, jadi Itu aja. jadi Sekali kayak- itu, habis itu berapa bulan gitu baru nggak ada. Aku nggak ikut-ikut lagi. oh kau caw dari situ? Aku nggak seprofesional. Aku akan bakal ninggalin band ini, nggak. Maksudnya kayak biasa aja, kayak nggak ada kabar gitu. Dulu kan belum ada sosial media. Oh iya ya, dulu paling Kayak apa hilang gitu aja. BBM gitu lah ya. Kayak BBM juga belum lah di situ. BSMS aja gitu ya. Iya, BBM belum lagi. Selama di kos micet. Kau kalau micet aja kau cepat kau ya. YM Yahoo Oh, iya, Messenger. iya, Ya, betul. Siapa yang masukkan dia? Udah tutup Yahoo. Iya. Yahoo udah bangkrut kayak. Jadi di stick crew itu sempat ada bikin lagu sendiri atau Iya, ada cover? bang. Oh ada, berapa Ada. lagu? Aku di situ ngisi 2 track. Pas aku selesai dari situ, orang itu bikin 3 lagi kalau nggak salah. Jadi total stick crew itu ada keluar 5 Kayaknya ada lagu. 5, 2 waktu masih ada kau, 3 lagi waktu kau udah cabut. Ya, waktu aku udah nggak ada di situ. Ya berarti kan project itu cuma project pensi. Nah, baru selepas kau dari stick crew itu baru kau udah kau nge-rap sendiri aja atau kau nunggu berapa lama untuk memulai lagi? Mulai nge-rap lagi. Heeh. Oh itu sebenarnya kan kalau misalnya lagu rap itu selalu kita kemana aja iklan dan segala macam itu banyak ya lagu rap gitu. Aku tetap suka aja dengerinnya. Habis itu aku nggak ngapa-ngapain memang, cuma dengerin. Terakhirnya aku jumpa skateboard tuh sama terus di era hardcore tuh kan siapa yang nggak dengerin hardcore di sini? Betul. Ya kan? Baru ke situ lagi, baru terakhirnya aku jumpa satu titik tuh ada skateboarder namanya, produser juga namanya Indra Domdom kan. Jadi dia ini karena aku ngefollow dia di Instagram, ini cerita udah kuliah lah, baru awal kuliah. Karena aku ngefollow dia di Instagram, dia tuh suka bikin Beat. apa?
Iya, suka jamming terus direkam gitu. Heeh. Sambil main Chain gitu. Tut. Beatnya enak kali gitu. Yang peta itu tuh ya? Ya yang peta. Pokoknya tekan warna dia gitu kan. Musiknya sebenarnya tersusun, ditekan apapun ya tetap jadi juga kan sebenarnya itu kan. Pokoknya sampel. Iya, pet apa sampling. Nah, gitu. Jadi kau nengok dia main kayak gitu. Suka kali aku lihat. Dengernya itu suka ngikutin. Terus dari situ aku kayak enak juga nih kayak nge-rap lagi gitu. Baru aku tetap nggak nge-rap kan. Setelah itu tetap aku dengerin sampai aku udah mau wisuda tuh, aku ada janji gitu. Maksudnya pokoknya aku bakal buat lagu rap kalau misalnya aku udah tamat. Jadilah itu telepon tuh. Kau nasar sendiri lah kau untuk diri kau ya. Sendiri. Jadi kau berarti iseng sebenarnya. Oh, tapi kan seingat aku kau tuh dari SMP sampai kau buat lagu yang sampai yang telepon tadi itu. Kau ngerekam kau masuk ini tapi MySpace apa SoundCloud? Iya, yang stiker itu kan MySpace tuh. Kan. Setelah itu aku ada buat dua lagu di SoundCloud. Itu tapi cuman asin lah gitu. Buat gitu aja. Buat aja. Cuman suka aja. Lepas candu aja. Cuman untuk dipromosiin kaunya kayak ya udahlah upload aja, mau orang dengerin mau enggak, pokoknya aku udah buat gitu. Di zaman sekarang ini kok sempat kau kulik lagi, kau tengok lagi ya? Ih, anjing masih ada gitu. Pernah kemarin. Nggak sengaja. Enggak, memang sengaja gue liat nih kabarnya kayak mana gitu. Itu kau udah pakai nama Narto? Udah. Itu enggak NRTK namanya. Kayak NRTK gitu. Malah kau spill nanti didengar orang, didownload orang. BIM sensor aja BIM yang bagian di sensor. NRTK. Kau kenapa nggak pakai NRTK itu lagi sekarang? Kayak rapper ya, males aku. Terlalu rapper ya. Kalau Narto nih kesannya apa di orangnya biasa ya, kayak wa gitu ya. Orang lah orang. Iya. Jadi kan dari ini kita ngitungnya sekalian lagu yang udah kau buat sama ini ya, sama si Stikru tadi ya. Dari kau memulai itu sampai saat ini, sampai Februari ini, udah berapa lagu yang udah kau tag? Itu hitungnya tapi ya, sama yang NRTK itu. Buset, gila, nggak tahu lah bang. Perkiraanmu? Nggak tahu. 30? Nggak tahu, sumpah. Itu maksudnya project sendirian? Ya, gabung semua? Iya, yang penting kan nggak ada tahu, kau tag vokal, ada suara kau di situ. Nggak tahu. Lagunya aja entah kemana ya nggak tahu aku. Oke, kita lagu featuring sama orang itu, lagunya mau diapain dia. Iya sih. Ini aja dah, yang udah atas nama Narto. Berarti dari kau awal kau kelar kuliah, berarti dari telepon sampai kayak hari misalnya ini. single tuh 8. Oke. Single lepas gitu. Terus album kemarin 12 lagu. 20. Album ini kan kalau lagi nyusun album lagi nih kan? Udah siap. Berapa nih jadinya? 10. 30 lagu. Terus single lepas tuh yang ada 2. 32. Yang terus yang featuring belum lagi? Belum. Nggak tahu aku si berapa. paling produktif. Ngeri. Jadi itu kalau seandainya orang yang ngajak kau collaboration lah nih kan, featuring gitu. Kau punya apa istilahnya, minimal spesifikasi untuk dia itu bisa nge-reach kau untuk kolaborasi kalau kau pribadi? Misalnya ada orang ngajak buat project gitu. Minimal kenal lah ya. Minimal mandi sih. Minimal mandi. Siap. Tapi lucu juga nggak kenal diajak featuring kau mau kan? Itu awkward kali itu. Minimal mandi sih. Mau kau ganti Bang Gibran, nggak ada otak kau ya? Aku bilang gitu kayak berdua ya. Ya siap. Ya itulah aku mau tahu apa kan soalnya kau lumayan banyak tuh featuring sama musisi-musisi, mau itu lokal, nasional pun juga kau ada featuring juga. Maksud aku apa spesifikasi mereka itu bisa featuring sama kau gitu. Bukan ini bukan aku berarti Narto itu open kolaborasi ya, bukan itu. Nanti tiba-tiba kan, berarti aku harus kayak gini biar kolaborasi sama Narto. Spesifikasi macam modal. Mantap kan? Kameramen jawabin. Kayak ini Pepi. Kayak tukul. Bener kali kan? Kayak tukul. Makanya aku bilang kan, mana tahu Narto nih ada, aku kalau untuk kolaborasi itu minimal tuh dia punya berapa lagu atau udah pernah ini, udah pernah itu, yang gitu-gitu dia punya standar lah, gitu kan. Standarisasi kan. Nggak enak kali menurutku bilang standarisasi. Mending kualifikasi aja, kalau nggak kualifikasinya gimana? Ya dunia kualifikasi. MotoGP. Ada setahu aku ya bang, setahu aku
kayak kolaborasi itu kan ada dua. Gara-gara yang pertama gara-gara spiritnya sama atau Oke. soundnya sama. Oke. Dari segala aspek tuh hampir mirip lah, gitu kan. Yang kedua tuh bisnis, tujuannya bisnis. Gitu. Jadi kalau misalnya sama kawan gitu, biasanya kalau featuring tuh yang nggak ada unsur bisnisnya itu minimalnya spiritnya sama lah gitu. Maksudnya aku ada setuju sama lirik-lirik dia, ada setuju sama soundnya dan segala macem. Tuh tapi kalau misalnya yang untuk bisnis itu ya gitu, ada kontrak Hitam di dan depannya putih dan segala macam gitu. ya. Nah, kalau untuk orang yang kolaborasi sama kau, kita ngomongin yang Medan lah yang lokal. Itu pembuatan lirik itu gimana? Apakah nanti beat dari dia kau yang nyusun lirikmu sendiri atau lirik kau dibuatin dia Ya. atau gimana? Kalau misalnya biasanya tuh kalau lagu dia misalnya abang nih featuring aku, abang rapper gitu. Kan biasanya dia cuman ngirim apa? Verse dia ke Verse aku. dia. Nah, terus aku tulis, aku kirim stemnya, udah. Oh, berarti kau Aku ngerespon lirik dia biasanya. nyambungin Iya, gitulah ya. aku kan biasa di verse 2 gitu. Paham. Jadi ibaratnya kau PR-mu sendiri gitu, nggak dia yang Iya, kelarkan gitu enggak, kan. enggak. Kalau misalkan ada orang yang ngajak kau kolaborasi tapi lirik dikasih dia, itu bakal kau mau atau oke lah tapi kau improv? Enggak. Sama sekali nggak? Enggak mau. Jadi kau nggak mau ditentukan walaupun lagu dia, kau mau lirik itu ya tetap dari kau? Iyalah, ngapain coba? Ya mending diambil sendiri semua Iya, kalau misalkan dia diambil sendiri nentuinnya aja, betul. Iya. Jadi gini toh, dari beberapa lagu yang udah kau take nih kan toh, itu udah kita anggaplah udah sekalian lagu yang featuring sama orang. Nggak apa-apa. Tuh iya minum. Lagi dibuat. Ini bukan. Jangan dikira yang nyindir ya. Loh, mata kau loh. Dia langsung gini mata. Gitunya aku. Pokoknya ide good size semua lo. Nggak ada loy aman loy. Nggak, aku kalau dari beberapa lagu yang udah kotek nih, ada nggak lagu yang kau favoritkan? Beberapa lagu, terserah kau lah berapa lagu, intinya kau suka ali sama lagu ini. Ada, cuman ada yang beberapa yang udah rilis gitu. Yang udah rilis aja, yang belum rilis nanti biar orang itu pas beli album kau yang keduanya aja. Kalau yang album kemarin tuh ada judulnya Relung. Itu karena personal itu aku. Maksudnya liriknya. Karena mungkin kau bukan tipikal orang yang suka expose pribadi kau, jadi kau mikir gini, lagu Relung ini kau kali gitu. Iya. Mungkin kayak, gitu ya? Kayak keluar kali pas nulis gitu. Tapi aku jujur aja, aku bukan nggak suka lagu-lagu kau ya, tapi ada satu lagu kau yang aku suka. Apa? Kucing Oranye itu, apa judul depannya? Oh iya, Ricis Kucing Oranye itu aku ngerasa kayak Itu kejadiannya kayak misalnya aku lagi dengerin beat yang dikirim orang kan. Terus tiba-tiba ada kucing aku di bawah liatin aku. Ya udah aku tulis. itu menurut aku jenaka gitu. Aku jadi nginget itu kayak tipikalnya kayak Young Lex gitu, apa yang nampak aja dibuat di gitu ya kan. Kayak Iwan Fals, kayak slang gitu kan. Jadi kayak kau misalnya jendela terus ditulis aja gitu. iya, SPR juga kayak gitu. Ya, Kemarin gitu. bahas, jadi untuk membuat lirik itu semakin hal simple yang diangkat jadinya kompleks. Malah lagu itu jadi kelihatan asik. Iya. Karena bahan yang dipakai itu simple. Simple. Justru kan simple kan payah sebenarnya. Betul. Ya kan? Nah, aku setuju itu. Jadi semakin simpel tuh semakin payah orang. Kayak mana ini supaya ini bisa dibikin kompleks ya? Kayak mana ini supaya mewah gitu. Supaya dibikin komplek dan perumahan ya. Enggak kayak gitu. Tumbuh nih kalau nih. Oke, jadi satu lagu tuh aja yang kau suka, Relung itu aja. Atau ada ada yang enak dibawa perform. Name. Nah, yang bawa perform enaknya lagu yang mana? Name. Name itu. Ya, Name. Tapi Name itu kan biasa featuring sama Rehan ya. Enggak, dia tuh backing. Iya, maksud aku dia ngebantu kau di lagu Name itu kan sering dia naik kan? Iya, sering. Sering kan? Aku tahu Rehan itu ya waktu dia nge-backup kau itu, nge-backing kau itu di lagu itu kan. Aku mikir ini anak nih siapa ya dia gitu kan. Kok kecil kali gitu. Kok mau fisik kau Enggak, mau maksudnya kan dia kayak di-shaming? anak kecil gitu, Bang. Iya. Ya kan? Tapi kan dia Kayak sebenarnya anak kecil ketika baik. orang ngelihat dia itu dia bisa mengimbangin kau. Ya kecil kan cuma soal fisik aja. Fisik, ya. Kalau skillnya kan nggak ada tolak ukurnya. Ya. Diem. Iya. Nyaut lagi. Kalau untuk lagu yang kau nggak sukain ada nggak toh? Ada banyak.
Si anjing Lagu mah. Masa lagu sendiri banyak nggak disukain? Banyak, serius. Nggak usah banyak-banyak, satu aja atau dua. Karena kadang-kadang gini bang, kayak misalnya aku nulis gitu kan, kayak sebulan kemudian tuh aku jijik sama lagu ini. Karena kau terlalu sering mendengarkan itu, sama kayak jarang juga. Maksud aku kayak nggak tahu orang lain ya. Kalau misalnya aku nulis tuh kayak tai yang gue keluarin ke kertas gitu. ya udahlah gitu ya. Gitu. Jadi aku Tinggal di dengerin flash tuh aja kayak, gitu. Kalau berak tinggal di flash gitu ya. gitu. Iya sama kayak tukang nasi goreng itu dia nggak makan nasi gorengnya loh gitu loh maksudku. Iya betul. Iya Nggak kan? makan produknya. Iya kan? Nah. Jadi setiap lagu yang udah kau rilis itu udah gak enak di matamu ya. Yang udah lewat. Yang nggak semua sih, tapi kebanyakan. Tadi kau bilang semua. Betul. Nggak, kan aku bilang kebanyakan. Enggak ini podcast yang ngajar ribut cuman Kan ini. aku bilang kebanyakan bang. Jadi gitu toh. Iya. Intermittent bar. Aduh, nggak pakai lagi beda kostumnya. Jadi kan toh, tadi kau udah nge-spill sedikit kau lagi proses album. Berarti album kau udah kelar nih. Udah. Prosesnya udah sampai berapa persen lah kita anggap saat ini dari album yang kau bilang udah kelar itu? Apakah packagingnya juga udah siap? 80 ya. 80. Itu Artwork semua udah siap. Terus campaign, teaser ininya belum siap tuh apa? Misalnya minggu depan mau ngeluarin apa? Apa tuh ya namanya? roadmap-nya lah gitu kan. Timeline Ya, ya. itulah Itu gitu. intinya. Betul, timeline-nya. Apa artinya Cai? Garis waktu. Kau orang nungguin rupanya enggak dibecandain. Jadi Timeline-nya. udah 80%. Terus ada kemungkinan nggak beberapa lagu yang di video klip di album itu bakal rilis sebagai video klip? Ada 2. Maksudnya aku- Tiga. Itu proses juga. Ya, yang pertama kan udah Safari itu. Oh, itu dari album itu. Ya, Yang- itu ininya tuh enggak jagoannya sih, maksudnya judul albumnya. Yang kotek video klip di Bakti ya, di Medan Ya, Raya ada Selatan tuh, ya. yang rumah. Tahu kan? Ya. Kau Ayah gini-gini izinnya aku. bangsat tuh. Itu rumah orang kan? Bukan Rumah warkop orang. kan? Bukan, rumah orang itu. Ya, Rumah. susah lah. Dia rumahnya itu punya orang tuanya kayak peninggalannya gitu. Jadi Enggak ditempatin kan? tapi dijaga satu orang, Bang. Iya kan? Tapi Jadi nggak ada aku- yang nempatin kan? nggak ada. Jadi aku izinnya aku tuh ke rumah sampingnya. Dia yang punya. Ini Ge, di seberang rumah Akmal. Kenapa kau sebut-sebut nama aku? Kenapa rupanya? Emosi nih. Jadi Narto ini sempat ngebuat video klip di rumah yang kita bisa dianggap itu rumahnya Kayak sering lewatin. peninggalan aja tuh ya kan. Untuk ditinggalkan sih enggak, peninggalan tapi tidak untuk ditinggalkan di situ. Peninggalan. Iya kan, peninggalan kan. Berarti cuman kayak museum aja sama dia kan. Apa yang membuat susah Itu di rumah situ? orang tuanya bukan museum. Sama dianya, maksud aku tidak. Oh, maksud dia ini kalau ini Yantinya kami manggilnya Yanto. Seksi banget, Yanto. Aduh, dapat mineral. Enggak apa-apa. Ini tau kunyah-kunyahan tok. Nggak dilempar jauh kali rokoknya. Thank you, Bang. Ini punya siapa? Punya Narto? Oke kawan-kawan, Capcay disponsori oleh Oi Oi. Jadi buat kawan-kawan yang mau ngopi di Ngopi Santai bisa langsung datang ke Oi Oi. Alamatnya ada di C Muara nomor 4. Ada di Google Maps guys. Ini Toto kunyah-kunyahan kok. Thank you, Bang. Biar nggak kering kali mulut kok Tok. Panas sekali. Kau mau ngajak aku berantem macam mana nih? Berarti udah 80% tadi kata ya. Dia juga udah keluar teasernya berbentuk video klip. Apa tadi namanya Safari. Gitu ya. Tapi itu untuk album kau itu yang produksi itu apa udah Sun Eater atau kau pribadi? Masih kau pribadi? Ya kalau produksinya aku lah, Bang. Kalau produksinya. Tapi kalau misalnya Distribusinya maksud aku. Oh, distribusinya orang itu. Orang itu ya? Orang itu. Jadi aku tinggal ngasih lagu-lagunya, stemnya dan segala macam, orang itu yang ngurus. Yang ini apa tuh? Konseptornya. Itu Orang mereka. itu, ya. Jadi untuk kau bisa nge-reach ke mereka itu apakah kau yang ke mereka atau mereka yang ngubungin kau? Aku. Kau yang ngubungin mereka. Kayak mana ya ceritanya? Ceritanya tuh pertama kali tuh aku nge-follow yang punya nih.
namanya Mas Kuku. Oke. Yang punya Sanitar. Partnernya si apa? Si Baskara. India, ya, si India. Baru di fallback tiba-tiba dia nge-DM aku duluan. Oh. Baru dibilangnya udah dengerin album Abang. Rupanya dia pernah main-main ke Grimlock, Grimlock Records. Uco Homicide itu pernah beli album aku yang Dow. Jadi dia denger di situ, nggak tahu direkomendasiin mungkin. Dapat pisau lah dia. Dapat. Iya kan? Oh enggak, dia beli yang CD-nya aja. Daw itu udah berapa pisau kan? Dapat yang bundle pack. Kau tahu dia mau jual album, dapat dinamit. Kapan? Oh yang ini? Yang kemarin? Ya. Kau bayangkan, udah siap lah kau di Narto tinggal ketangkep sama Densus 88 aja Narto nih pikir tuh. Lebih masuk akal lagi wortel tuh 3 biji dia pengen pakai laban ya kan. Sehat orang biar matanya lebih sehat juga. Jadi ibaratnya gayung bersambut lah ya. Kau padahal baru mau follow Apa dia. artinya gayung bersambut? Apa ya? Tunggu aku kalau misalkan dia langsung ceplos, aku tahu nih. Tapi ketika disuruh jabarkan, saya gimana ya? Kau Kayak pantun-pantun gitu kan? Gayung bersambut, mangga disambit. Iya, mangga disambit ya. Nggak, lebih kayak kau itu padahal kau yang pengen nge-reach dia, ternyata dia juga Sebenarnya nggak ada niat apa-apa karena aku habis melihat video interview dia bang. Jadi suka aku sama pemikirannya, terus ku follow tiba-tiba kayak gitu. Aku pernah juga dengar lagu kau featuring sama si Mardial. Ya. Ya kan? Itu gimana ceritanya itu? Dia nge-reach kau atau gimana? Oh, ceritanya tuh dari salah satu ada yang denger aku gitu di Facebook. Terus si Mardial ada aktif di grup Facebook itu. Ini aku diceritain si Mardial. Oke. Baru dia ngelihat lagu aku, baru tiba-tiba itu cakap-cakap di DM. Udah. Aku ada instrumental, ya udah aku isi gitu. Kau share DM Facebook? Enggak, DM Instagram. Oh, Maksudnya kupikir- kejadian itu di Facebook. Oh, kejadian orang di Facebook. itu. Ya. Soalnya dia itu lumayan aktif di Twitter. Di Twitter ya. Nah, jadi aku kan follow dia di Twitter, aku tengok nih, ih, sama Narto dia featuring gitu kan, aku pikir kan. Jadi setelah aku lihat, Sep itu kan dia nggak lama nge-produce albumnya Jumilian. Oh iya. Kau disanding-sandingkan jadi di Twitter. Vandal. Vandal Mas. Ya. Kau selain fansnya Jumilian, pernah nggak kau sama-samain sama Jumilian? Di luar dari fansnya ya? Oh ya, sering dulu bang. Dulu. Semenjak kan gini, rutenya itu kan kau dulu diproduksi sama satu lagu sama si Mardial. Itu Mamang Cashbor apa Mardial? Mardialnya. Kan dia kan banyak alter egonya Ya, kan. banyak. Mamang Cashbor lah, Mardial lah, inilah itulah. Kan kau nih Narto nih, single itu kan. Ya. Nggak lama kan dia ngeluarkan album si Jumilian. Ya. Ya kan? Ya. Kan gitu kan. Walaupun aku yakin sih dia luan ketemu sama Jumilian daripada ketemu sama kau. Karena kan sama kayaknya, Koba ya. online aja. Sebelumnya dia udah pernah sama Jomilian sebelum aku. Nah, makanya gitu. Cuman kan fansnya Jumilian atau fansnya dia langsung ngelihat ini Narto nih ke Jumilian ini gitu. Enggak, bukan gara-gara itu sebenarnya, gara-gara lagu aku telepon itu bang. Menurutmu Orang itu nganggap triplet tuh dulu cuman Jomilian gitu. Maksudnya gitu. Enggak, dulu tuh kalau nggak salah tuh yang sering pakai triplet itu kan si Jomilian gitu kan. Baru aku nggak tahu tiba-tiba aku pakai itu dibilang orang aku niru si Jomilian. Tapi memang suka aku sama Jomilian. Berarti kok memang dengar Jumilian juga sebelum dengar. apa gitu. Cuman karena orang luan taunya Jumilian, jadi kok dibilang ngikut. Dan nggak apa-apa sih. Kaunya nggak marah? Enggak. Kawan-kawan kita langsung ada yang bilang gitu? Atau memang ibaratnya orang juga nggak tahu Jumilian? Ada yang bilang. Ya nggak mungkin nggak tahu juga Jumilian ya kan? Lagian wajar lah. Nggak Kita ya? kan sering dimirip-miripin sama Dolce Sadega. Di situ Lebih mirip Limbat aku, nggak usah kau bilang Dolce Sadega. di Nggak sini apa-apa. di sini kan kebiasaannya kayak gitu. Nanti ada yang mirip dikit ininya ini gitu kan. Nggak Ini apa-apa. Iqbal CJR. Nah, gitu. 11.200 lah Mbak. 11.200 jauh kali. 11.12 itu samping-sampingan. Jadi kan Tok, kalau kau pribadi Tok, gaya main kau itu siapa yang paling menurut kau melekat sama kau, yang kau dengerin dulu akhir-akhirnya ini yang kau denger malah
ya aku malah kayak dia gitu. Maksudnya yang lumayan nginfluence kau lah, gaya main kau. Gaya main tuh apa? Performance. Ya boleh perform sama lagu mungkin. Tapi perform lah, anggaplah karena Gaya kan main. Ya. musisi hardcore nggak? Dia menjadi Ada juga. Terus kalau hip hopnya itu ada JPEG Mafia namanya. Itu dari mana? Dari mana ya JPEG Mafia? Dia pindah-pindah gitu bang. Tapi aku asal dia nggak pernah kayak nge-represent gitu. Kalau misalnya NWA tuh kan kita udah jelas gitu Amerika. dari West Coast gitu kan. Tupac tuh dari West Coast gitu. Nah rapper yang sekarang itu jarang gitu yang nge-represent tempat dia. Gitu. Nah JPEG Mafia ini kayaknya aku nggak tahu dia dari mana. Otan nowhere kan, Iya. sembarang. Jadi Nanti biar aja tiba-tiba- orang nebak-nebak ya kan. Tiba-tiba main di UK dia, tiba-tiba main di mana di Australia gitu. Tiba-tiba main di Amaliun dia ya Gitu, kan. ya. Ada yang tahu juga tiba-tiba Amaliun Food Court ya Kan kan. nggak tahu jadinya di mana. Itu Mandala Connection aja. Mana gak di sini. Jokes internal. Jadi kan tak kau kan ini nge-rap kau nih Tok. Kau menurut aku lumayan berbeda daripada orang yang lalu-lalu. Abang-abang yang dulu. Kita bilang abang-abang juga enggak, sebaya-sebaya kau juga nyepalingan gitu kan. Maksudnya mereka itu jarang yang mau join ke skena underground Medan. Oh, Kalau iya. kau kan lumayan sering juga join sama band-band hardcore juga, band popang segala macam itu kau nimbrung di situ. Pendengar band-band underground itu ketika ngeliat kau tuh, ya kau memang part of kami juga gitu loh, nggak bukan Genre-nya. siapa ini, nggak kayak gitu loh. Kayak kita kemarin main bareng di North Park. Oh iya. Ya kan, jadi kan kami dulu baru kalian baru Ya. kau kan gitu kan. Kau di situ di sisi situ. Jadi orang mikirnya Narto ini memang partnya Sama aja. skena underground ini gitu. Kalau zaman dulu tuh tidak toh. Zaman dulu gimana? Zaman dulu ya mereka hip hop aja gitu. Acara yang memang udah pasti dominan pop baru mereka. Tapi kalau misalkan kayak kita North Park itu kan berapa band kerasnya gitu di situ. Tapi kau tetap mau main di situ. Kau tidak berpikiran, oh aku beda sendiri, enggak. Balak kau pasti kalau aku melihat Naruto ini ngerasa abang-abang semua nih Iya, main aku gitu. iya, Gitu kan? emang Kau tidak merasa beda di situ. Nggak Kau pernah. menganggap cuman iya abang-abang semua nih gitu. Ada Bang Roni, ada Bang Lepot gitu-gitu kan. Iya. Ya itu yang membuat kau Maksudnya beda capek kali beda-bedain gitu. Ya. Ya kan? Ngapain juga gitu. Kau merasa kalau untuk selama kau bermain di skena undergroundnya nih, ada nggak 5 musisi yang saat ini kau tuh lagi sur-surnya? Yang di Medan. Ya, jadi mana tahu pendengar aku juga nanti bisa tahu nih bahwasannya oh Narto lagi sur sama ini nih, jadi dia bisa denger lagunya ini gitu. Jadi ibaratnya aku butuh beberapa rekomendasi dari kau lah, tapi yang lokal ya, yang Medan ya, jangan di luar Medan gitu toh. Itu ada Peach. Oke, Pertama hardcore tuh ya. hardcore. Baru tuh kan. Yang kedua tuh Moongazing. Cewek juga tuh ya vokalisnya. Mungkin Jikin Her ya. Moongazing itu ya. Kan? Kadang-kadang ada Bang Haji juga Oh, nyanyi gitu. Terus yang ketiga tuh No One Cares. hardcore lagi. Lagi Liberty Gong. Hardcore lagi. Berarti kok Bang Jiri kan? Monjeri. Liberty Gong. Iya kan? Terus ada ini Norblock. Ngeblok itu orang si Miko ya. Miko, Miku, Tarzan Kota, Tajan Kota. Raka, terus Rocket Sea nggak? Gilang. Nggak dalam situ? Rocket Sea nggak? Oh dia tunggal. Rocket Sea tunggal. Aku pikir dulu itu Rocket Sea juga di situ. Enggak di situ. Jadi tuh sampai hari ini kau secara pribadi Spotify-mu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Niat untuk mengontrol Spotify sendiri ada? Aku kalau misalnya nggak disuruh sama si label ini nggak Spotify juga. Gara-gara orang ini ini perdana nih album kedua nih baru di Spotify. Berapa tahun berkarya baru ada di Spotify kan? Terus kau Kalau featuring udah berapa gitu? ya sama Bass Boy Ya, ya, Bass kan? Boy. Oh, sama Mardial udah ada Spotify? Nggak ada. Nggak di YouTube aku tuh. Oh, aku pikir Hitungannya bukan dia featuring sama aku lah tuh. Hitungannya karena kan di channel aku nguploadnya. oh iya, itu bukan di channel dia ya? Bukan. Tapi di situ namanya Narto X Mardial, Mardial X Narto. Narto X Mardial. Oh, kau yang si punya lagu gitu ya. Aku yang ngambil dia gitu. Ya. Oh, boleh juga sih sebenarnya jadi gitu. Kenanya kan kalau kita ngomongin exposure dia menurut aku lumayan. Barengan siapa dia tuh sama yang inilah
Kalau pokoknya di net dulu ada lomba-lomba DJ gitu. Dia salah satu pesertanya seingatku ya. Jadi exposure dia tuh memang di Twitter ada, Instagram ada, YouTube ada. Tapi memang gitu dia lucu-lucu gitu kan. Ya, dia memang kayak Asal-asal gitu. komedi gitu. Aku kalau nengok dia tuh lucu dengan muka gini. Dia kalau apa gitu. Iya. Dia kayak cosplay jadi kodok Jepang gitu. Yeah. Tapi sebenarnya dia bisa stabil aja, bisa standby, lebih kayak cosplay gitu. Sebenarnya bisa serius dia. Bisa serius gitu. Cuman kalau dia lagi santai dia gini. Kayak antu-antu Jepang yang kodok-kodok hijau itu gitu. Lucu. Aku follow biarin itu. Mardial itu. Oke, jadi itu untuk yang lokal tok ya. Kalau untuk yang nasional yang lagi kau denger saat ini apa tok? Kinder Blumen. Terus ada siapa ya? Ini Diesel. Hardcore tuh. Banyakan hardcore ya ini Mo ya yang di kepala kau ya. Suka apa? Kayak spiritnya keren kali orang itu. Ya, kuat kan, gitu. Ya kan sama spiritnya hardcore sama spiritnya hip hop itu kan gitu-gitu juga kan. Ibaratnya Amerika kan nggak bisa buat punk ya. Punk ya. Hip hop itulah hardcore-nya ya kan. Makanya Black punk lah gitu si hip hop ini. Kan gitu sama-sama nyuarain perlawanan kan. Yang kayak kita pernah kita bahas kemarin tuh Yeah. kan. Iya. Jadi kan Tok, menurut kau pribadi nih Tok, skena musiknya Medan itu kan kau tuh udah main di undergroundnya Medan nih sama-sama kita nih bareng gitu kan. Kau juga main di festival juga main ya? Iya main. Festival main. Beberapa. Pensi udah ada? Pensi belum pernah ngerasain aku. Belum pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Berarti Kayak sekarang udah jarang kan pensi ini. udah mulai ada. Soalnya mulai udah ada yang approach ke aku juga kan untuk kami mau buat Untuk pensi main Bang di pensi. gini iya segala macam. Oh, ya udah gitu segala macam kan. Jadi tinggal pensi yang belum ku rasain kan. Belum pernah sekali pun aku main di pensi. Pengen juga sih. Kecuali pensi sekolahku dulu. Ya dulu. Ya kan? Dulu. Zaman dulu kan festival nggak hidup, pensi hidup. Dulu tuh sering kan pensi bang. Ya. Di mana nggak ada? Kayak setiap Sabtu gitu ada pensi gitu dulu. Ya, betul. 2000 matinya pensi 2017 atau 18 karena udah masuk festival di Medan. Oh gitu. Apa sih festivalnya? Not Bless ya? Yang 2017 18. Ge. Ini Oge nih. Oji. Fest yang terkenal di Medan awal-awal 2017 2018 itu apa? Not Bless. Hammer Ya. Sonic nggak di Medan ya? Itu ya? Ya maksudnya udah masuk fest kayak gitu, pensinya malah nggak ada jadinya. Iya kan? Oh. Sebandu. 2018 kan? Ya lah 2019 2020 masih ada. Sebelum Covid. Iya. Oh. Itu terakhir kali bang? Covid lah. Enggak, Gimana? soalnya Oge kan sekarang gimana? Apa? udah jadi tim ini kan, IO gitu. Oge lebih paham sebenarnya. Memang harus paham juga dia produk knowledge-nya orang sama produk knowledge-nya dia. Makanya kutandai kau. Enggak apa-apa. Memang bangsat kali emang gini. Kena cancel culture. Jadi kalau dari beberapa panggung yang udah kau jalanin kan tuh, ada nggak panggung yang menurut kau itu puas sekali kau main gitu? Indosat. Minggu kemarin puasa. Tengah. Honor Park. Noka. Sebenarnya aku puasnya itu puas dari segi apa ya? Maksudnya? Anjing macam depannya banyak orang pakai di panggung ngewek gitu. Ada kenengok kemarin di Twitter Lebih gara-gara art kau performance. juga sini. Sambil main drum dia sambil ngewek, ada aja. Ada serius. Ih, bahasa apa tuh? Nggak ngerti aku. Kalau Untung ngentot podcast kasar. ini raw. Kalau ngentot Masih masuk. kasar kali. Tapi disebut juga. Tapi sebenarnya arti kentot itu kencan total ya. Iya, Cuman betul. penyebutannya Jadi satisfy, kentot. kalau misalkan ini fun fact nih buat kalian yang belum tahu kentot itu apa kan? Kentot itu kencan total. Jadi sebenarnya belum tentu bersetubuh. Jadi bukan ngewek total ya. Ya sama aja sebenarnya bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa. Aku orang Jawa nggak pernah dengar. Berarti Gak itu, usah ngaku aku. berarti itu berhubungan intim itulah kencan yang paling total mungkin ya. Ya, Iya kan? bisa jadi gitu dia. Kencan dengan totalitas ya. Itu datang dari Marendal ke Marelan. Totalitas tuh. Kentot, itu kentot. Itu kentot. Itu kentot tuh. Misalnya rumah Aduh. cewek kita di Kabanjai, kita di Medan. Kita ke sana tuh, itu kentot.
Kencan total. Iya, Ya, total. total kan. Nampak Ali berpengalaman, pernah kok gitu kan? Enggak lah. Enggak apa-apa. Nggak pernah. Enggak usah disensor, enggak usah disensor. Nggak Enggak pernah. apa-apa. Nggak pernah. Jauh kali sih. Dari Noka tuh sur. Kenapa mau kayak gitu? Tergantung sih. Kalau yang di Indosat kemarin tuh sur, Indosat tuh yang mana? yang featuring sama Tuan 13. Collaboration. Oh, collaboration. Kamu masuk ya kemarin ya? Ke sana? Nonton ya. Ya kan? Isyana ya, Isyana Ya, di sana keren kali sih. bawa lagu itu dia, Keren yang progression metal. Set. Ya pasti sama Subuhna. Subuhna, Maghribna gitu kan. Aku udah tahu jokes janji itu masih ke situ gitu. Isya ya. Jadi Memang pemuda menjelang maghrib semua. kau bilang orang tua ya? Kita pemuda menjelang maghrib. Jadi kan Tok, menurut kau skenanya kau udah sempat join nggak ke hip hop yang tidak menyatu ke underground Medan? Maksudnya itu komersil maksud lu? Enggak Tahu juga gimana? sebenarnya Maksudnya mereka juga punya jalurnya tapi tidak join sama kami gitu loh. Mereka membuat jalurnya sendiri gitu. Dibilang jalur mainstream ya kadang pun kami malah ikut di event mereka. Maksud abang nih apa pertanyaannya? Maksudnya gimana? Itulah lah Tok. Enggak, coba ulangin dulu. Aku Jadi kan kurang nangkep, aku kurang kau kan bermain di skena underground Medan Ya, ini Bang. untuk Ya, nge-rapnya. oke. Apakah kau pernah main di skenanya hip hop yang sebelum saat ini itu gitu loh? Sebelum saat ini, Heeh. aku kenal lah orang beberapa. Ucok Munte pas dulu itu. Ya, Bang Ya kan? Uco, Bang Jere tuh kan, terus Eja Tino. Eja Tino apa? Bang Eja Tino. Apa apartemennya? The Apartment. The gitu. Apartment The gitu. Ya. Apartment. Sekarang Eja Tino jadi crowd control. jadi ya? MC Iya, gitu. benar. Di Golden Tiger ya. Ya gitu-gitulah Holy Wing lah gitu. Holy Wing. Jadi jadi kan kau tak sama mereka tuh sempat sering sepanggung nggak dulu? Dulu Atau memang kau tidak merasakan masa-masa mereka? nggak pernah. Nggak Jadi kau merasakan. langsung di sini masa lah, ini. di masa yang semua tuh Karena kan bercampur baur ya? Kawan aku tuh dulu nggak pertama kali gitu bang, aku langsung jumpa anak band gitu bang. Iyalah ya Ya kan. kan? Kau mah karena main skate kan? Nah, iya. Ya kan anak-anak band di Medan ini popangnya lah mau punk rocknya, Main hardcore-nya main skateboard. skate kan. Jadi kan bersatu di skateboard itu kan. Ya. Kan. Jadi Aku nggak jumpa. Kalau biasanya kan orang tuh nge-rap, wah aku harus cari abang-abang nih buat nge-rap. Nggak salah sih, cuman maksud aku nggak kayak gitu dulu. ya kalau itu sih Proses. sebenarnya ya pribadi masing-masing lah ya kan. Jadi kan kau Karena aku lebih nggak tahu gitu dulu bang. Maksudnya aku nggak meraba-raba. aku nggak tahu siapa. Terus Segen juga. Ya udahlah aku mulai sendiri belajar. Tapi setelah kau matikan Segan Go itu baru kau terasa jalan kan? Maksudnya? Oh. Iya kan, kau bunuh Segan Go itu terakhir kau nggak bisa kayaknya segan-segan terus. Nggak bisa, Kayaknya nggak memang bisa. harus kalau mau maju tuh memang harus ada yang ditanya, harus ada Ya, yang betul, dikolaborasiin betul, kan. betul. Kalau kau ada nggak yang orang yang secara kau pribadi kau pengen ngajak kolaborasi? Ada banyak. Satu aja. Yang di Indonesia. Medan aja lah. Gak usah jauh-jauh, nanti orang nggak relevan juga se-Indonesia. Siapa nih sebenarnya? Di Medan tuh aku pengen kali ya sama Pitch, jujur. Ya kan tinggal datang ke warung tangga kan. Omongin aja. Sebenarnya bisa sih ngomong Bang Ito gitu, cuman Oh, maksudnya Ito juga bisa. segen aja aku. Segen. Mudah-mudahan denger deh. Kalau iya dia menonton podcast ini. Iya, gantiin Gibron. Segen kali aku. dua kali diulang gitu. Udah dibilang tadi kayak gitu. Duet. Itu sama ikannya Tumus jadi gitaris. Enggak pandai main musik kan. Gantiin dia. Maka dia nggak main. Lucu kali itu Faisal. Biar dia merekam aja foto. Aduh. Jadi kalau kau merasa skena kita itu sekarang itu kayak mana Tok? Setelah aku bilang tadi kau tuh main di festival, main di gigsnya underground juga, main di apa istilahnya event-event mayor label lah kayak tadi komen di Indosat lah, main di brand-brand gitu. Menurut kau skena Medan ini saat ini kayak mana tuh? Bagus kok, Om. Bagus. Maksudnya secara apa? Kayak band-band yang dulu juga udah bermunculan sekarang. Band-band yang sekarang juga udah bermunculan. Terus apa? Soal treatment di event juga udah agak ngerti sekarang kan. Udah mulai membaik gitu, nggak dulu bukan nggak baik gitu, cuman lebih baik sekarang ngerasa aku. Upgrade gitu. Upgrade.
Kita udah tahu nih memang cari aman dia kayak memang udah kayak mana nih kayak ada dia. Udah tahu. Jangan terjebak sama Bucai lah. Enggak lah, aku tipikalnya juga nggak mau jebak narasumber lah. Awak masih. Enggak lah bang, maksudnya kan apapun kan bisa diperbaikin gitu loh. Betul. Ya kan, nggak kita mandangnya, wow kita harus ngutuk-ngutuk gitu. Ini nggak bagus Medan gini Medan. Nggak juga gitu. Diplomatis Cai. Kalau misalnya kita rasa Medan nggak, kayak misalnya abang lihat konten orang, abang nggak suka, mesti abang cerca-cerca kan nggak, tinggal abang scroll aja. Betul. Kan gitu. Skip gitu. Tinggal skip. Betul. Apalagi udah tua gini kan. Ngapain lagi bang? Ih. Tolong kupor. Baru nyampe. Jadi Tok, menurut kau ada nggak kekurangan Medan yang harus diperbaiki? Kekurangan apa itu yang harus diperbaiki untuk skenanya? Ini menurut opini pribadi kau aja, yang menurut kau ini nggak kali nih sebenarnya gitu. Dan itu hal apa? Rasaku lebih ke gini bang. Misalnya kayaknya banyak ngerasain juga gitu. Misalnya kita sebut yang lokal di sini. Lokal nggak sebutnya sih? Ya kalau Sebenarnya sama aja ya bang. Medan sama Medan ya lokal. Enggak, maksudnya misalnya ada Pamungkas gitu main. Terus nasional ada orang yang main di sini, band di sini. Itu Opening nyebutnya lokal nggak? Lokal lah, kalau Lokal. kitanya lokal, pembukanya lokal lah. Oh ya. Ya gitulah gitu. Maunya tuh kayak aku pengennya kayak disamain aja gitu loh secara Sound. backstage. Si lokalnya juga boleh minta riders dan segala macam gitu-gitunya gitu loh, jangan dibiarin ngemper gitu loh, dikasih tenda juga gitu, lebih gitu-gitunya. Kalau misalnya masalah fee kan bisa aman lah, cuman lebih ke treatmentnya itu ke yang lokal-lokalnya Dihargai kalau bisa, juga. iya sama aja gitu. Ini terlalu dipeta-petakan dari sound yang tidak keluar semua gitu, entah setengahnya dari si bintang tamu lah, entah. Soalnya yang aku rasain kayak misalnya di pusat tuh orang tuh kayak nggak ada ngebedain itu. Kayak kemarin aku pernah pengalaman tuh main di festival. Gimana Festival Jakarta? hip hop tuh ya di Jakarta. Ya, aku kan dangak-dangak ya. Aku nganggap aku dangak-dangak gitu loh, Medan gitu. Tapi orang tuh Nge-treat kau? memperlakukan aku tuh Ya seakan kau bintang tamu di situ juga. iya, bagus gitu. Sama aja gitu. Ya gitu-gitunya kalau menurut aku kayaknya. Yang mesti dilihat lagi. Jadi orang tuh nganggap udahlah band Medan, musisi Medan udahlah nggak usah dikasih tenda, nggak usah dikasih makan yang enak, nggak usah lah ini gitu ya. Biar nih Nanti orang dia dekat rumahnya kok tinggal makannya. Oke Tok, makasih banyak udah datang di Capcay, udah Thank you, sharing-sharing sama aku. Jadi Gendut kali. buat kawan-kawan yang mau Sekarang ngopi gendut nyantai bisa langsung datang ke Oi Space. Lokasi ada di Semuara nomor 4 dan ada di Google Maps. Dan buat kawan-kawan yang mau sawer kami bisa scan barcode di tengah ini biar kami bisa berkarya lebih banyak lagi. Oke, tolong kalau story-story yang betul. Suruh subscribe. Kalau dipaksa nggak usah lah. Nggak usah. Kalau memang subscribe. Kalau mau like, komen, bebas. Makasih, sampai jumpa. Mau episode dikasih selanjutnya. tanda gini juga boleh. Nggak apa-apa, nggak masalah. See you.